Pada kesempatan video kali ini akan dibahas tentang pemeliharaan laboratorium pendidikan. Untuk itu, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Puji Rahayu, NIM T 2018-3057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemeliharaan laboratorium pendidikan. Pemeliharaan sendiri adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjaga agar suatu alat dalam keadaan siap dipakai, atau tindakan melakukan perbaikan sampai dalam kondisi berfungsi kembali. Perawatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Pemeliharaan alat-alat laboratorium sebenarnya mempunyai andil besar dalam menanggulangi banyaknya kecelakaan kerja di dalam laboratorium. Pemeliharaan alat-alat laboratorium secara berkala dapat mengantisipasi kecelakaan yang timbul secara lebih dini. Begitu juga dengan kebersihan laboratorium. Biasanya, laboratorium merupakan tempat bertemunya cairan-cairan tubuh manusia yang mengandung beberapa jenis penyakit dari spesimen tersebut. Dan tujuan menjaga kebersihan laboratorium adalah untuk mencegah bibit-bibit penyakit yang terdapat pada spesimen yang diteliti. Laboratorium sendiri adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar, di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat-alat dan bahan untuk mengobservasi gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Laboratorium sekolah merupakan tempat atau lembaga tempat peserta didik belajar serta mengadakan percobaan dan sebagainya yang berhubungan dengan sains. Berikut ini pengertian laboratorium menurut para ahli. Yang pertama, menurut WJS Purwadarminta, laboratorium adalah tempat belajar untuk mengadakan percobaan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Sedangkan laboran adalah seseorang ahli ilmu kimia dan sebagainya yang bekerja dalam laboratorium tersebut. Yang kedua, menurut AS Hombi, laboratorium adalah ruangan atau bangunan yang digunakan penelitian ilmiah, eksperimen, pengujian, dan lain-lain. Menurut Nuryani R, laboratorium adalah sesuatu tempat di mana terdapat percobaan penyelidikan dilakukan. Dalam pengertian sempit, laboratorium yang diartikan sebagai ruang atau tempat yang berupa gedung yang dibatasi oleh dinding dan atap, yang di dalamnya terdapat sejumlah alat dan bahan praktikum. Jadi, pemeliharaan laboratorium dalam sebuah pendidikan itu penting untuk kenyamanan siswa belajar, terutama dalam bidang fisika, kimia, dan sebagainya. Jika ada alat-alat yang rusak, dilakukan perbaikan agar berfungsi kembali. Kebersihan dalam laboratorium juga penting karena di situ tempat bertemunya berbagai jenis penyakit spesimen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu tentang sarana dan prasarana laboratorium. Di sini, menurut Arifin Abdurrahman, sebagaimana yang dikutip oleh M. Ngalim Purwanto, yang mengartikan manajemen merupakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan. Jadi, dalam hal ini, kegiatan dalam organisasi ataupun manajemen terutama adalah mengelola orang-orang sebagai pelaksana. Sedangkan di sini menurut George R. Terry menyebutkan bahwa manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di sini arti dari sarana pendidikan tersendiri adalah
peralatan, dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses belajar mengajar. Seperti gedung sekolah, laboratorium sendiri adalah tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan seperti riset, penelitian, pengamatan, dan juga praktek. Laboratorium ini bisa digunakan di dalam ruangan tertutup maupun terbuka, seperti kamar ataupun ruangan yang sudah tersedia di kampus. Jadi, di sini laboratorium itu sebagai bagian integral dari bidang akademik. Peran laboratorium di sini sangatlah besar, yaitu sebagai sesuatu yang menghasilkan karya ilmiah dalam menghasilkan mutu pembelajaran. Nama saya Rusdi Rega Hidayat, NIMT 2018-3068. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP atau Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Laboratorium. Alat dan bahan di laboratorium itu juga diperlukan pemeliharaan, perawatan, dan sebagainya. Ini dimaksudkan agar alat dan laboratorium itu selalu terjaga dari fungsi, bentuk, dan jenisnya, sehingga jika mengalami kerusakan bisa diperbaiki, kemudian jika dalam pemanfaatannya atau prakteknya bisa digunakan. Tentu dalam pemeliharaan alat dan bahan dalam laboratorium itu diperlukan adanya SOP atau Standar Operasional Prosedur. Ini dimaksudkan agar setiap alat dan bahan yang ada dalam laboratorium itu tidak mengalami kesalahan dalam segi pemakaian, dalam hal segi kerusakan bila terjadi, kemudian bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan kali ini, pembahasan SOP dari alat dan bahan laboratorium itu terbagi menjadi dua sub. Yang pertama tentang prinsip, kemudian yang kedua tentang prosedur atau cara pemeliharaan laboratorium itu sendiri. Yang pertama itu mengenai prinsip dari pemeliharaan laboratorium. Ada 8 poin. Poin yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan alat dan bahan yang ada dalam laboratorium. Kemudian yang kedua, mempertahankan fungsi peralatan dan bahan serta memperhatikan jenis dan bentuk bahan dasarnya. Yang ketiga adalah mengemas, mengamankan, serta menempatkan bahan atau peralatan dari laboratorium di tempat yang sudah disediakan selepas dari praktek atau digunakan. Kemudian yang keempat, mengganti secara berkala pada bagian-bagian tertentu dari peralatan yang sudah habis masa pakainya. Yang kelima, alat yang menggunakan sistem ukur harus dikalibrasi secara berkala. Yang keenam, penyimpanan alat dan bahan harus diperhatikan dari jenis, fungsi, dan bentuk, sehingga tidak terluka ketika akan dipakai dan mudah untuk menemukannya. Selanjutnya adalah disimpan dalam keadaan dan wadah yang tertutup. Dan yang terakhir, disimpan dalam ruangan ber-AC. Ini dimungkinkan untuk fasilitas yang memiliki AC. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Baik, setelah kita mengetahui tentang prinsip, kita juga harus mengetahui tentang prosedur atau cara pemeliharaan alat dan bahan laboratorium. Dalam pembahasan prosedur kali ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, untuk alat dan bahan yang terbuat dari kaca atau yang tidak mudah mengalami korosi. Dalam pemeliharaannya, cukup menggunakan deterjen ketika mengalami atau terkena noda atau terkena lemak yang membandel. Cukup dibersihkan menggunakan deterjen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bahan dan alat yang terbuat dari logam atau yang mudah terkena korosi. Dalam pemeliharaannya,
Prosedur yang dilakukan adalah memberi cairan anti korosi agar tidak mudah terkena karat, seperti itu. Jadi juga harus ditekankan pemeriksaan terkait kondisi fisik dan fungsi dari alat dan bahan ini secara berkala, dan ditempatkan di tempat yang kering, tidak terlalu lembab, dan bebas terhadap uap yang bersifat korosif. Kemudian yang ketiga, alat atau bahan yang tahan terhadap korosi seperti baja yang tahan terhadap karat atau bahan stainless steel. Ini dalam perawatannya cukup ditempatkan di tempat yang tidak terlalu lembab. Kemudian yang keempat, bahan yang terbuat dari plastik, silikon, karet, dan lateks dalam melakukan perawatannya ditempatkan atau disimpan dalam ruangan yang tahan terhadap debu dan panas. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahan yang terbuat dari kayu dan fiber ini dalam melakukan perawatannya, prosedurnya cukup ditempatkan di tempat yang kering. Ya, di tempat yang kering. Oke, cukup sekian video pembahasan mengenai pemeliharaan laboratorium pendidikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.